Penatua obat. Anda sebaiknya memberi Anda penjelasan. Jika tidak, bahkan jika Anda adalah penatua, saya akan melaporkan ini kepada Tuan Patriark. Mendengarkan suara mabuk Yao Li, kulit Yao Song juga sedikit tenggelam, dan suara yang dalam keluar dari mulutnya. Mungkin siapapun yang kehilangan sebagian besar industri ini akan merasa sedikit tidak bahagia, tetapi karena hal-hal seperti itu, terlalu kasar untuk membuat masalah di depan begitu banyak orang terhormat. Yao Song juga tahu bahwa Yao Ji tidak bodoh. Jika dia tidak memiliki alasan yang sah, saya khawatir dia tidak akan terlalu lancang. Oleh karena itu, dia sama sekali tidak segera menghentikan yang terakhir. Di sisi Yao Song, Yao Mao dan beberapa sesepuh lainnya juga menatap Yao Ji dengan wajah muram. Sebagai penatua, pernahkah mereka dituduh? Hehe, tetua Yao Song, kamu masih terobsesi. Tidakkah kamu ingin membiarkan sukuku jatuh ke tanah kutukan abadi? Obat itu dicibir, dan suara gelap itu terdengar lagi. Di hadapan banyak tetua, tidak ada jejak kebingungan di wajahnya, tetapi rasa kebenaran di wajahnya. Yao Ji, apa maksudmu dengan itu? Jangan bicara omong kosong. Setelah mendengar ini, beberapa sesepuh membanting meja dan berdiri sambil berteriak marah. Topi semacam ini digenggam di kepala tanpa alasan. Siapa yang tidak akan bahagia? Terlebih lagi bagaimana mereka sesepuh yang berkedudukan tinggi? Orang tua ini pingsan, melihat wajah obat yang memalukan. Berat obat itu malah terkekeh dan tersenyum pada Qin Yichen. Menurutnya, pendirian musuh seperti Yao Jing tanpa alasan adalah bunuh diri. Namun, apa yang membuat bobot obat sedikit tidak terduga adalah bahwa kulit Qin Yichen sangat bermartabat saat ini. Ungkapan ini, bahkan di babak terakhir farmakope, dia belum pernah melihatnya. Gading tidak bisa keluar dari mulut anjing, abaikan dia. Melihat kulit hikmat Qin Yichen, berat obat juga mengerutkan kening, berbisik. Mendengar ini, Qin Yichen juga mengangguk, dan ada senyuman di wajahnya. Tapi senyuman ini, bahkan berat obatnya, terlihat sangat enggan. Kalian memiliki hubungan yang baik dengan 10.000 musuh publik. Bukankah kalian mendorong sukuku ke dalam fire pit? Menghadapi pertanyaan dari setiap tetua, wajah Yao Jing masih tidak panik, tetapi berteriak dengan dingin. 10.000 musuh. Mendengar 4 kata ini, alis semua orang mengerutkan kening. Siapa musuh dari 4 klan? Mata Yao Song juga sedikit terpana. Dia juga tahu bahwa identitas Qin Yichen sangat sensitif. Meskipun dia memakai nama murid pembangkit tenaga listrik teratas dan aura ras dewa, dia masih menjadi paku banyak ras. Tapi meski begitu, akan sedikit salah untuk mengatakan bahwa dia adalah musuh publik dari 10.000 klan. Penatua obat, yang merupakan musuh publik dari 10.000 keluarga. Tolong jelaskan juga, jika tidak, Anda, penatua, mungkin bisa membuat sian. Di sebelah Yao Song, seorang penatua mendengus dingin, dan suara tidak senang juga terdengar. Jika dia tidak ingin mendengar Yao Jing menjelaskannya dengan jelas, saya khawatir dia tidak bisa membantu mendorong yang terakhir. Kalian sangat dekat dengan pria ini. Apakah kalian tidak takut terlibat? Yao Ji mengangkat tangannya, mengarahkan jarinya ke Qin Yichen di platform tinggi, berteriak dengan tajam. Setelah mendengar ini, warna kulit semua orang berubah drastis. Qin Yichen, juara farmakope ini, menantu Yao Sun, adalah musuh publik dari 10.000 klan. Meskipun identitas Qin Yichen tidak jelas bagi semua orang, karena dia telah menjadi menantu Yao Sun, semua orang memperlakukannya hampir seperti klan narkoba. Hanya sedikit orang yang memikirkan secara mendalam tentang identitas aslinya. Yao Jing, sepertinya kamu telah menghabiskan banyak energi untuk Qin Xiao selama ini. Dalam kengerian semua orang, Yao Song keluar perlahan. Melihat aksinya, garis pandang segera diproyeksikan ke masa lalu. Saat ini, hampir semua orang mengingatnya. Sejak kemunculan Qin Yichen, bahkan jika dia mengambil nama Yao Jie, Yao Song menurutnya tidak ada keluhan. Bahkan setiap orang bisa merasakan bahwa dia berusaha menjalin hubungan baik dengan yang terakhir secara sengaja atau tidak sengaja. Apakah penatua Yao Song mengetahui identitas sebenarnya dari Qin Yichen? Meskipun Qin Xiaozi telah menyebabkan banyak badai di benua 10.000 etnis, dia juga telah diburu oleh banyak ras tanpa biaya. Namun, musuh publik dari 10.000 etika yang Anda bicarakan terlalu banyak. Melihat jalur tatapan curiga, Yao Song berkata perlahan setelah sedikit mengerang. Diburu oleh banyak ras dengan segala cara? Ya, dari mana aku mendengar nama Qin Yichen? Aku menelepon. Bukankah murid dari pembangkit tenaga listrik Top Moseng bernama Qin Yichen? Tanda seru. Qin Yichen? Tidak mungkin. Bagaimana mungkin dia? Mendengar kata-kata Yao Song, terdengar suara kecurigaan di aula. Orang-orang yang berkumpul di sini sangat prihatin dengan apa yang terjadi dalam perjalanan menuju Alchemy Dao. Namun, mereka telah mendengar beberapa perbuatan legendaris yang bergema di daratan. Dan ketika seseorang menyebutkan masalah murid pembangkit tenaga listrik Moseng, semua orang sepertinya memikirkan nama yang bergema dari 10.000 benua etnis. Dan nama ini tampaknya merupakan nama yang sama dengan juara farmakope. Itu benar.
Pria di 10.000 keluarga Battle Domain yang menghadapi pembunuhan 1.000 pembangkit tenaga suci disebut Qin Yichen. Tapi bagaimana mungkin mereka sendirian? Orang itu adalah kekuatan yang kuat, tetapi menantu Yao Sun. Tetapi kekuatan jahat pada kekuatan roh. Aku ingat dia tampaknya berasal dari ras tingkat dewa, dan dia masih merupakan kultivasi ganda. Nya, apakah itu benar-benar dia? Setelah identitas Qin Yichen dicurigai, jalan keheranan terdengar di halaman. Di mata yang memandang ke arah Qin Yichen, ekspresi bersemangat bahkan lebih intens. Pantas saja tetua Yao Song bersikap begitu terhadap Qin Yichen. Ternyata orang ini adalah iblis dari ras tingkat dewa yang menggila di luar. Apa yang sedang terjadi? Apakah orang ini terkenal? Namun, saat ini, Yao Zong hanyalah kabut air. Sebagai seorang Daniel, dia tidak mendengar apapun di luar jendela selama bertahun-tahun ini. Dia belum pernah mendengar nama Qin Yichen. Namun, melihat ekspresi semua orang, dia bisa menebak bahwa sepertinya tidak ada yang pergi karena identitas Qin Yichen, dan bahkan lebih banyak orang penuh dengan wajah hormat. Tampaknya rencana Yao Ji telah berubah. Hehe, kalian semua pernah mendengar namanya. Namun, ketika Yao Zong berpikir bahwa Yao Ji telah mengangkat batu dan mengenai kakinya sendiri, yang terakhir menyelinap, dan cahaya dingin di matanya menyala, dan saat berikutnya, suara gelap terdengar. Tapi kamu tidak sepertinya belum tahu identitas aslinya.